Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Rohayati Arifin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kita yang terhormat yaitu Ibu Rohayati Arifin yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelum kami menyampaikan presentasi kali ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami yang terdiri dari Miftahul Jannah, Fitri Ramadhani, Iva Ramdhani, Muhammad Hasanur Hakim, Arman, dan Muhammad Fadil Asmar. Untuk presentasi yang pertama, kami persilahkan kepada saudari Fitri Ramadhani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pemateri yang pertama. Langsung saja, yaitu A. Pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah itu merupakan kualitas dari tulisan yang membahas persoalan dalam bahasa Indonesia, bidang ilmu tertentu. Kualitas keilmuan itu didukung juga oleh pemakaian bahasa dalam ragam ilmiah. Jadi, ragam bahasa ilmiah itu mempunyai sumbangan yang tidak kecil terhadap kualitas tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tulisan maupun lisan. Adapun perbedaan ragam ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Sedangkan non-ilmiah atau fiksi adalah kerangka ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. B. Tujuan. Satu di antara tujuan dari karya ilmiah ialah untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Dalam karya ilmiah harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Baik, saya Miftahul Jannah akan melanjutkan materi dari Fitri Ramadhani, yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis, harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan pembaca penulis, harus bisa langsung memahami konten dan karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif, dibuat dengan dasar-pendasar penulis. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat, mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisannya yang tepat. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima yakni sebuah karya ilmiah ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperlihatkan oleh penulis. Karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah yang terakhir ialah berkohesi,
dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lainnya harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Adapun manfaat penulisan karya ilmiah, yaitu 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan atau kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya saya serahkan teman saya Iva Ramdhani untuk melanjutkan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Ramdhani. Saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis karya ilmiah tulis. Jenis-jenis karya ilmiah tulis yaitu laporan penelitian terdiri dari artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir, buku referensi, buku ajar, dan jurnal. Adapun jenis-jenis kutipan dalam karya tulis ilmiah yaitu pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan tanpa perubahan apapun dari sumber asli. Pada kutipan langsung tidak diperbolehkan untuk merubah atau menghilangkan suatu kata atau kalimat dari sumber kutipan. Kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang telah diringkas dari sumber kutipan asli. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan tulisan yang kita tulis dan tidak diapit tanda petik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas TI 103. Saya akan melanjutkan materi contoh kutipan karya ilmiah. Penelitian ini akan melakukan beberapa tahap analisis sebelum komik hikayat Raja Kerang dibuat. Proses analisis itu ditinjau berdasarkan analisis objektif terhadap hikayat Raja Kerang. Analisis objektif terhadap karya sastra berarti meninjau karya sastra berdasarkan pendekatan struktur pembentukannya, yakni pendekatan intrinsik berarti meninjau struktur lahir hikayat. Sedangkan pendekatan ekstrinsik berdasarkan menganalisis struktur batin hikayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fadil Asmar, saya akan membacakan kesimpulan. Dalam kehidupan sosial dan sehari-hari masyarakat Indonesia baik secara lisan maupun tulisan digunakan berbagai bahasa daerah, termasuk dialeknya, bahasa Indonesia dan atau bahasa asing. Bahkan dalam situasi tertentu, bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Ranah penggunaan bahasa ragam ilmiah meliputi laporan berbentuk naskah, skripsi pada S1, tesis pada S2, disertasi pada S3, laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah, laporan pertanggungjawaban. Terima kasih, sekian dari saya. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohayati Arifin selaku dosen pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia kami dan teman-teman yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam presentasi ini. Kami berharap presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.